Saya tugaskan kepada kalian untuk memilih 01. Kalau kalian semua tidak memilih 01, berarti kalian semua adalah PKI. Mantap, Pak. Iya, tepuk tangan dong. Hidup 01. Sama satu. Amin aja dulu. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Assalamualaikum, Beb. Mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah. Apa sia-sia gelar keturunan nabinya? Enggak lah. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib. Jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun. Masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dulu kan ada Jokowi sama Prabowo. Nah, ibu dulu dukung siapa? Prabowo. Dulu. Kan kalah, jadi sekarang masuk Anies kita. Kenapa sekarang nggak dukung Prabowo, Bu? Nggak mau. Kenapa? Kan kita udah tahu rahasianya di TV, walaupun kita nggak tahu sebelumnya. Sekarang kita udah tahu rahasianya di mobil, di HP, di TV. Dan sekarang kita coba dulu mana yang terbaik, ya. Kalau udah mudah-mudahan yang terbaik kepake sama kita, gitu loh. Kita pilih itunya dulu aja. Apa harapannya sama Pak Anies, Bu? Ya mudah-mudahan dia jadi semuanya ya ke itu semua, ke mana, ke pilih semua sama dia, ke atur semua gitu loh. Selama dia gubernur kemarin gimana, Bu? Baik-baik aja? Alhamdulillah gua baik. Gua mendukung dari gubernur ya. Baju juga ada kayak menang, amin sama Anies. Itu tolong, bodoh, goblok, iya. Ibu doang nih, ya dari ujung ke ujung nih. Ibu doang paling pintar. Kamu puasa ya, kamu saleh ya, iya. Tapi kamu berbohong ya, kamu bilang tidak punya uang ya. Padahal kamu ditinggal sama keluarganya, sama orang tuanya yang pulang kampung. Ya, berarti kamu berbohong. Berarti kamu itu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Itu aja cukup, selesai. Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Semua sudah bagus, ya. Tapi itu bukan solusinya. Ya. Solusinya adalah people power. People power. Tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Ya, harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin, menjadi syuhada. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Fi amanillah. Masya Allah. Teman di sini sudah dikata-katain oleh teman-temannya untuk harus menerima kekalahan. Ini bukan soal kalah menang, teman-teman.
Jangan ragukan kita untuk sportivitas, tapi jangan juga remehkan kita untuk melawan kecurangan. Teman-teman, sesungguhnya ini bukan soal Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ini soal generasi kita, teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang menghalangi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan? Saya tidak mau berada di generasi-generasi tersebut. Kita melawan bukan untuk siapa-siapa, untuk anak cucu kita nanti bisa mengikuti pemilu dengan penuh keadilan. Ya, ini banyak pendeta kami bawa sini supaya bisa ngatasi. Ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba kamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ikut-ikutan siapa? Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Memang nada saya harus keras. Apa? Siapa-siapa supaya nanti jangan lagi anu. Aku gak bisa berhenti nangis dari kemarin. Setiap melihat TV Abah, aku selalu nangis. Tapi aku udah kasih suara aku buat Abah dan keluarga aku juga udah kasih suaranya buat Abah. Abah tuh terlalu sia-sia, Bah. Aku gak jadi presiden tuh. Aku gak mau nangis, aku gak boleh nangis karena aku lagi kerja. Gak boleh. Aku lagi kerja. Aku gak boleh nangis, gak boleh nangis. Tapi gak bisa. Setiap video Abah masuk FYP aku selalu nangis. Aku gak bisa tahan air mata aku. Buat aku tuh gak nangis. Aku yang ngerasa atau kalian juga ngerasa tahun ini tuh kayak rasa beda banget. Magnetnya Abah tuh terlalu kuat. Buat aku yang dulu tuh bodo amat sama siapapun calon presiden, dan tahun ini tuh kayak ini tuh harus diperjuangin, anjir. Gitu. Udahlah, aku gak kuat. Kami menuntut panjenengan mau menandatangani pernyataan mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Bagaimana? Dan panjenengan sebagai Bapak Ketua DPR mau bersama dengan rakyat menyampaikan aspirasi panjenengan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan main-main. Panjenengan bisa main-main dengan kami rakyat. Tapi penduduk langit akan mencatat semua perbuatan panjenengan. Akhirat itu tidak ada pembelanya, tidak ada pengacaranya. Kami menolak pemilu curang. Dan kami menolak politik dinastik di negara ini. Oleh sebab itu, saya mewakili emak-emak yang hari ini menangis karena kondisi ekonomi semakin berat. Sebagai seorang muslim, mengajak panjenengan semua, kalau panjenengan masih merasa manusia, mari berjuang bersama kami untuk negara ini. Saya takut kalau kita diserahkan pada pemimpin yang zalim. Nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib milih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gue saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong
berbicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran Pak Jokowi belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda berlalu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah. Dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya tentara Cina masuk ke Indonesia. Sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur. Kami sebagai rakyat menuduh bahwa KPU berbuat curang. Karena hasil keputusan itu harus sesuai dengan CA1 Plano. Setuju. Apapun yang Alhamdulillah hari ini kita bisa berbuka puasa bersama dengan KPU. Bersama Ibu. Ampun Cita, dan kami ingatkan bahwa pada hari ini kami rakyat datang ke sini dari berbagai provinsi untuk menunjukkan kepada Bapak Jokowi bahwa kami tidak terima dengan pesta demokrasi hari ini yang ugal-ugalan. Dan kami meminta dan mengingatkan bahwa tugasnya kalian adalah melindungi, mengamankan semua aspirasi yang akan menyampaikan aspirasi di tempat ini. Jangan sekali-kali kalian gunakan alat-alat bersenjata itu untuk melukai para peserta aspirasi. Jika satu tetes darah, turun, tumpah di tempat ini, maka kamu seluruh Indonesia akan bergerak untuk minta supaya Jokowi untuk tolak dan pimpinan aksi merapat di bawah. Aku pilih 02, tapi ada yang bilang pendukung 02 itu bukan orang cerdas. Tapi nggak apa-apa, memang aku bukan orang yang cerdas. Tapi setidaknya aku bukan orang jahat dan yang paling penting aku ini masuk waras. Karena percuma juga cerdas, tapi kelakuan seperti orang tidak waras. Dan yang jelas, mau pilih calon presiden mana saja itu bebas. Karena berbeda pilihan itu boleh, tidak dilarang dan tetap sah. Jadi tak perlu lagi merendahkan, menghina kalau pendukung paslon lain itu semuanya goblok dan pendidikannya rendah. Ingat, dengan cara kau merendahkan orang lain tidak membuat dirimu terlihat cerdas dan gagah, tapi akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Ini harus diutamakan dari negeri ini. Setuju ya? Jangan sampai hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin tarot tajam ke bangni. Ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad. Banyak. Goblok. Acak-acak bangsa. Rakyat kita beras mahal. Beras mahal. baik pada musik. Rakyat menjerit beras mahal. Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut dan
Mohon maaf, hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh Kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys. Bu, Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, ya, tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang, pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Orang-orang yang kalah itu harusnya sudah kasih pidato pengakuan. Kasih pidato pengakuan kekalahan, bukan malah mencoba untuk membuat hiruk pikuk, ya, apalagi kemudian mencari jalan lain di luar prosedur yang diberikan. Kalau sengketa hasil pemilu kan dan pelanggaran-pelanggaran itu prosedurnya sudah diberikan, ya, pelanggaran lewat Bawaslu, ya, kalau ada persengketaan hasil lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi tampaknya dua pihak yang kalah tidak mau untuk menjalani prosedur itu. Mereka malah ingin mengalihkan prosedurnya ke proses politik. Kalau ke proses politik itu sebenarnya bukan pemilunya yang memenangkan Prabowo Gibran yang akan mereka utak-utik, ya, yang akan mereka utak-utik adalah pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kalau bisa Pak Jokowi tetap berusaha untuk dimakzulkan, berusaha untuk diturunkan, ya, karena ada hak angket yang ingin mereka coba. Walaupun menurut saya hari ini itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jangan lupa umat
Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa, prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok, karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah tuh bohong semua itu. Habaib itu memadamkan api neraka jahanam Mi'raj berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok ya nggak apa-apa, gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena Anda saudara, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia
Indonesia kami katakan dan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Kira-kira menurut Mas Jo, apa hasil keputusan MK soal sengketa kali ya, soal sengketa Pilpres ini? Itu masih bersidang dan itu sidangnya sangat rahasia. Kita nggak tahu, yang lain mungkin tahu tapi kita nggak tahu. Tapi kira-kira hasilnya nih ya, kira-kira aja nih, mungkin ya, kemungkinan hasilnya itu yang pertama itu gugatannya ditolak. Jadi tuntutannya 01 ataupun 03 itu ditolak. Tapi kami punya catatan, misalnya gitu ya. Jangan diulang lagi ya cawe-cawenya. Kira-kira begitu. Bisa jadi putusannya seperti itu. Ini seperti orang tua yang menasihati anaknya. Ya misalnya anaknya berbuat salah lalu dinasihati, jangan gitu lagi ya, kira-kira gitu. Dituruti syukur, enggak juga bodo amat. Kalau ini yang terjadi ya saya nggak tahu lah. Mungkin ini bencana demokrasi mungkin ya. Lalu kemungkinan keputusan kedua dari sidang sengketa ini adalah Capres 02 kami anggap nggak ada masalah, misalnya Prabowo oke, lanjut, tapi Gibran atau wapresnya atau cawapresnya itu harus diganti, alias wapres terpilih tidak bisa dilantik. Ini pahit men. Ini juga menurut saya oke ya, putusan ini oke lah gitu ya, menurut saya oke lah gitu ya. Misalnya ini ya udahlah, nggak usah pilpres lagi, nggak usah diulang. Prabowo boleh dilantik, tapi harus ganti wakil gitu. Wakilnya jangan Gibran. Siapa tahu Pak Ganjar mau. Jadi Prabowo Ganjar ya. Kira-kira itu. Lalu keputusan yang ketiga, kemungkinan ini kita nebak-nebak ya. Itu kalau gugatan 03 diterima. Ya. Kalau gugatan 03 diterima, Pak Ganjar, Pak Mahfud dan timnya, kalau ini sampai diterima atau dikabulkan oleh MK, itu pasangan 02 itu pensiun dini tuh. Karena gugatan tim 03 itu memang lebih jelas dan frontal. Yaitu pemilu diulang, pasangan 02 didiskualifikasi. Lu nggak boleh ikutan lagi, karena lu terbukti begini, misalnya begitu. Kalau ini dikabulkan, Mahkamah Konstitusi akan kembali menjadi penjaga demokrasi. Dan ngasih pelajaran berharga buat penguasa ke depan. Jangan mempermainkan demokrasi. Jangan, apalagi konstitusi. Ngeri bos. Itu kira-kira keputusannya. Lalu yang berikutnya adalah gugatan pihak 01 ya, Pak Anies dan Pak Muhaimin, itu diterima. Bisa saja. Wah ini luar biasa nih kalau gugatan 01 diterima ini. Yaitu pemilihan capres diulang, tapi Gibran yang jadi sumber masalah itu harus diganti. Mungkin digantinya Kaisang ya. Sama aja dong ya. Aduh gitu. Itu kan tuntutannya 01 itu. Jadi pemilu diulang, Prabowo boleh ikut lagi, tapi Gibran nggak boleh karena dialah sumber masalah. Gitu. Saya pikir ini logis ya. Kalau misalnya pemilu diulang, hasil dari MK misalnya, Capres 01 melawan 03, 02-nya libur, ini saya kira-kira mau bela siapa? Ini dilema menurut saya. Ini pertanyaan yang sangat dilema. Ya saya antara dua orang yang saya dukung. Kalau nggak Pak Ganjar itu Pak Mahfud. Tapi kira-kira siapa? Ini dilema ya. Nanti deh kalau udah ada keputusan MK kita tanya, kira-kira bisa tanya saya lagi kira-kira dukung siapa.
Mungkinkah Jokowi jadi ketua umum PDIP? Kayak PDIP kekurangan figur aja ya. Ya mana mungkin lah. Ya, mungkin dia mau, tapi ya nggak mungkin PDI menerima. Karena saya meyakini ya, ke depan PDI Perjuangan akan dipimpin oleh salah satu cucu Bung Karno, ya menurut saya nih, yang sudah teruji idealismenya dan nggak banyak drama kayak partai lain. Saya nggak tahu, tapi kira-kira itulah. Mungkin seperti itu. Tapi kalau Jokowi bernafsu memimpin PDIP, ya tunggu dulu. Kalau kata Mas Hasto kan, ya sana ngobrol dulu sama DPC ya. Iya, Jokowi mungkin akan berkarir di Golkar atau PSI, tapi nggak mungkin akan memimpin PDI Perjuangan. Ya. Kenapa Jokowi berkhianat ke PDIP? Kau tanyalah sama dia. Kau tanya, kenapa dia berkhianat? Ya, saya nggak tahu. Ya, karena menurut saya kekuasaan itu memang memabukkan. Kalau sudah kuasa, udah menikmati fasilitas negara apalagi. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Selama berpuluh tahun, selama bertahun-tahun, bahkan sekelas dewa sekalipun bisa mendadak jadi manusia yang serakah. Jadi biasa saja. Ya kita suka secukupnya, sisakan akal waras supaya kalau kita kecewa nggak stres, nggak bucin ya. Dulu Jokower itu memuja-muja Bu Mega. Kenapa? Karena 8 kali Bu Mega dan partainya itu mendukung Jokowi sekeluarga selama kira-kira 15 tahun terakhir ini. Ada nggak partai yang begitu? Ada nggak partai yang sedemikian konsisten? Ada nggak? Tapi begitu Jokowi menikung Bu Mega dan juga partainya, pendukungnya ikutan belok. Ikutan menghujat Bu Mega. Kalian ini segitu doang ya. Nggak ada idealisme itu. Nah, sepengetahuan saya ya, Bu Mega itu satu-satunya ketua umum partai politik yang nggak ada masalah. Dan biasanya orang yang lurus-lurus saja itu memang justru banyak musuhnya. Jadi wajar kalau belakangan banyak upaya untuk jelek-jelekin Bu Mega. Jokowi itu bukan berkhianat ke PDIP menurut saya. Bukan. Jokowi sedang mengikuti naluri alaminya, yaitu bertahan hidup. Apakah kalian mendukung tes DNA buat orang-orang yang mengaku sebagai Habib? Apalagi orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab. Mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Tapi ketika mau dilakukan tes DNA, banyak sekali alasan yang mereka buat. Mereka takut melakukan tes DNA. Apakah mereka betul keturunan Nabi? Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang melakukan tes DNA. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA sebelum koar-koar di atas mimbar dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Lihat si Bahar, dari miskin jadi kaya dengan mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan membodohi masyarakat
dengan menjual nazabnya. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Dan orang pribumi sering sekali menyindir Cina-Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia? Siapapun orangnya, mau Habib, mau kiai, mau punyai, mau gus, mau neng, mau pejabat, mau guru, TNI, polisi, mau rakyat biasa, atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Seperti ajaran Rizik Syihab, Bahar Smith, Abdul Somad, dan penceramah pengujar kebencian lainnya. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.